China saat ini telah menjelma menjadi salah satu kekuatan teknologi terdepan di dunia. Dalam laporan terbaru, China saat ini memimpin dalam 57 dari 64 teknologi penting. Kontras dengan Amerika yang pada tahun 2003 awalnya memimpin dalam 60 teknologi, kini jauh menurun hanya memimpin dalam 7 teknologi saja. Selama 20 tahun belakangan ini, China membuat segalanya. Perusahaan-perusahaan teknologi China seperti Huawei, Xiaomi, BYD, DJI, dan masih banyak lagi telah menjadi pemain global yang diperhitungkan. Produk-produk mereka tidak hanya menguasai pasar domestik, tetapi juga bersaing di pasar internasional dengan kualitas tinggi dan harga kompetitif. Dalam industri e-commerce dan pembayaran digital, seperti Alibaba, JD.com, dan WeChat Pay telah menciptakan ekosistem digital yang bahkan menjadi model bagi negara-negara lain. China juga memimpin dalam pengembangan mata uang digital dan teknologi blockchain. Di bidang transportasi masa depan, China menjadi pionir dalam pengembangan kereta super cepat dan kendaraan listrik. Bahkan BYD saat ini telah menjadi produsen mobil listrik terbesar di dunia, mengalahkan Tesla. Dan yang terbaru di 2025, dunia teknologi baru-baru ini dihebohkan dengan kemunculan DeepSeek yang menunjukkan bagaimana China terus berinovasi dalam teknologi AI dan machine learning. Belum lagi dalam industri nuklir dan energi baru terbarukan, China unggul daripada yang lain. Dari sederet hal-hal yang luar biasa di atas, kamu tahu tidak bahwa China dulunya adalah sebuah negara yang lebih miskin daripada Afrika? Mereka bertransformasi hanya dalam beberapa dekade saja. Jadi, bagaimana cara China melakukannya? Pada pertengahan abad ke-20, China berada dalam masa gejolak besar. Setelah kemenangan Partai Komunis Cina dalam Perang Saudara melawan Kuomintang pada tahun 1949, Mao Zedong memproklamirkan berdirinya Republik Rakyat Cina. Dengan paham komunisme sebagai fondasi utama, Mao Zedong menerapkan serangkaian kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mengubah China menjadi negara sosialis yang mandiri. Mimpi Mao Zedong untuk menjadikan China sebagai negara industri maju melahirkan kebijakan revolusioner yang sayangnya membawa konsekuensi besar. Antara tahun 1958 sampai 1962, melalui programnya The Great Leap Forward, Mao Zedong memerintahkan kolektivisasi pertanian secara besar-besaran dan mendorong rakyat untuk memproduksi baja di halaman belakang rumah mereka. Namun, kebijakan ini justru berujung pada bencana. Hasil pertanian anjlok, produksi baja tidak berkualitas, dan kelaparan hebat menewaskan lebih dari 30 juta orang. Kegagalan ini tidak membuat Mao surut. Pada tahun 1966, ia meluncurkan revolusi kebudayaan, sebuah kampanye ideologis yang bertujuan membersihkan unsur-unsur kapitalis dan borjuis dari masyarakat. Mahasiswa dan kaum muda direkrut menjadi pasukan merah yang bertugas menganiaya, mengintimidasi, dan bahkan membunuh siapa saja yang dianggap kontra revolusi. Akademisi, pejabat tinggi, dan seniman dipenjara atau diasingkan ke pedesaan untuk pendidikan ulang. Selama 1 dekade, ekonomi terpuruk, sistem pendidikan runtuh, dan negara berada dalam kekacauan politik. Di tengah kekacauan ini, muncul perlawanan internal terhadap kebijakan Mao Zedong. Setelah kematiannya pada 1976, Hua Guofeng mengambil alih kepemimpinan. Tetapi kebijakan Mao tetap berpengaruh hingga akhirnya Deng Xiaoping naik ke tampuk kekuasaan dan memulai reformasi besar-besaran. Deng Xiaoping yang mengambil alih kekuasaan pada 1978 setelah kematian Mao Zedong adalah sosok yang mendefinisikan arah baru bagi China. Ia memiliki visi yang berbeda dari pendahulunya dan sadar bahwa China tidak bisa terus terjebak dalam kebijakan tertutup yang hanya menghambat kemajuan. Pada masa kepemimpinannya, Deng Xiaoping memulai serangkaian reformasi besar yang akan membawa China menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Tidak penting warna kucingnya, asal bisa menangkap tikus. Semboyan inilah yang menggambarkan filosofi pragmatis dari Deng Xiaoping dan terbuka terhadap perubahan. Ia percaya bahwa ideologi tidak terlalu penting selama kebijakan yang diterapkan dapat mendatangkan hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Deng Xiaoping terkenal karena sikapnya yang lebih fleksibel dibandingkan dengan Mao Zedong.
dengan fokus pada hasil praktis daripada mementingkan teori atau dogma ideologis semata. Langkah pertama yang diambil Deng Xiaoping adalah menghapus sistem kolektivisasi pertanian. Sebelumnya, di era Mao Zedong, pertanian di Cina dikelola oleh negara secara kolektif, yang menyebabkan ketidakefisienan dan kelaparan. Deng Xiaoping memberikan kebebasan lebih besar kepada para petani untuk menjual hasil pertanian mereka di pasar bebas. Kebijakan ini meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan, dan petani merasakan langsung manfaat dari kebijakan ini dalam bentuk pendapatan yang lebih tinggi. Deng Xiaoping juga memperkenalkan zona ekonomi khusus, dimulai dengan kota-kota seperti Shenzhen dan Zhuhai. Zona ekonomi khusus ini berfungsi sebagai laboratorium kebijakan ekonomi terbuka, di mana investasi asing dipermudah dan peraturan ekonomi sedikit lebih longgar. Kota-kota ini berkembang pesat menjadi pusat industri dan perdagangan, menarik investasi asing besar-besaran. Proses ini membuka jalan bagi industrialisasi besar-besaran, terutama di sektor manufaktur, yang pada akhirnya mengubah Cina menjadi pabrik dunia. Di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, sektor perdagangan juga mengalami liberalisasi. Cina membuka diri terhadap perdagangan internasional, menghapuskan banyak tarif dan hambatan lainnya. Selain itu, sektor keuangan juga direformasi dengan pendirian pasar saham dan lembaga keuangan yang lebih terbuka. Namun, meski kebijakan ini membawa kemajuan ekonomi yang sangat signifikan, liberalisasi ekonomi tidak diikuti dengan liberalisasi politik. Ini terlihat jelas pada peristiwa gerakan demokrasi Tiananmen pada tahun 1989, di mana mahasiswa dan rakyat Cina menuntut perubahan politik dan kebebasan lebih besar. Protes besar-besaran ini berakhir dengan kekerasan yang mengerikan, di mana pemerintah menggunakan militer untuk membubarkan demonstrasi dengan cara yang sangat represif. Peristiwa ini mendapat kecaman dari dunia internasional, namun Deng Xiaoping tetap melanjutkan kebijakan ekonomi yang sudah dijalankan. Meski kontroversial, kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Deng Xiaoping membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di China. Ekonomi China tumbuh dengan tingkat 2 digit hampir sepanjang 2 dekade berikutnya, dan puluhan juta orang berhasil keluar dari kemiskinan. Reformasi pasar bebas, investasi asing, dan industrialisasi besar-besaran membentuk China menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada abad ke-21. Deng Xiaoping memulai perjalanan besar yang membawa China ke jalur pembangunan dan globalisasi. Dalam jangka panjang, warisan kepemimpinannya adalah pengembangan ekonomi yang sangat pesat dan China yang semakin terhubung dengan pasar global, meskipun tetap dengan kontrol politik yang ketat. Semboyannya tentang pentingnya hasil di atas ideologi menjadi landasan bagi kebijakan yang pragmatis, yang mengutamakan kemajuan ekonomi sebagai prioritas utama. Memasuki tahun 1990-an, China semakin agresif dalam mengejar modernisasi dan memperkuat posisinya di kancah global. Jiang Zemin yang memimpin China sejak 1993 melanjutkan kebijakan reformasi yang dimulai oleh Deng Xiaoping dan memperkenalkan berbagai langkah strategis untuk mendalami integrasi China ke dalam ekonomi global. Kepemimpinan Jiang Zemin menandai langkah besar dalam proses transformasi ekonomi China, terutama dalam hal liberalisasi perdagangan dan perubahan struktural yang mendalam. Salah satu tonggak terpenting dalam era Chiang adalah masuknya China ke dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pada tahun 2001. Keanggotaan ini memberi China akses yang lebih besar ke pasar global, menurunkan hambatan perdagangan, dan meningkatkan daya saing negara di pasar internasional. Ini bukan hanya sebuah pencapaian diplomatik, tapi juga mencerminkan kesiapan China untuk berkompetisi di kancah ekonomi global dengan negara-negara maju. Di bawah kepemimpinan Jiang Zemin, reformasi sektor BUMN menjadi prioritas. Meskipun negara masih memiliki kontrol terhadap perusahaan-perusahaan besar, banyak perusahaan kecil dan menengah yang diprivatisasi. Sebagai bagian dari reformasi ini, sistem saham diperkenalkan untuk pertama kalinya. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN yang sebelumnya sangat bergantung pada anggaran negara. Namun, kebijakan ini membawa konsekuensi sosial yang sangat signifikan. Untuk meningkatkan efisiensi, pemerintah melakukan PHK massal di sektor-sektor yang sebelumnya didominasi oleh negara, yang menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan.
Meski kontroversial, reformasi ini penting untuk mengurangi pemborosan anggaran negara dan mempersiapkan ekonomi China untuk menghadapi persaingan global. Reformasi perbankan juga menjadi salah satu fokus penting Jiang Zemin. Ia memimpin pembentukan bank komersial baru yang lebih terbuka terhadap investasi asing dan memperkenalkan kebijakan untuk mengatasi kredit macet yang mengancam kestabilan sistem keuangan China. Pasar saham yang lebih terbuka dan modernisasi sistem perbankan memberikan ruang bagi investasi asing untuk lebih berperan dalam perekonomian negara. Selain itu, Jiang Zemin memperkenalkan reformasi dalam sektor keuangan dengan membuka sektor jasa yang lebih luas untuk memungkinkan masuknya investasi asing dan mempercepat pengembangan pasar modal. Dengan membuka lebih banyak ruang untuk pasar global, China mulai merasakan dampak langsung dari globalisasi yang tercermin dalam lonjakan ekspor manufaktur dan pertumbuhan sektor teknologi yang sangat pesat. Kebijakan Jiang Zemin untuk mengintegrasikan China ke dalam ekonomi global semakin diperkuat dengan masuknya negara ini ke dalam WTO. Selain menurunkan tarif impor, China juga membuka sektor jasa dan memperkenalkan kebijakan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang selama ini menjadi titik kelemahan China di pasar internasional. Langkah-langkah ini menjadikan China lebih terbuka terhadap dunia luar dan mempercepat pertumbuhannya sebagai kekuatan ekonomi besar. China menjadi tujuan utama bagi investasi asing, terutama di sektor manufaktur dan teknologi. Industri-industri besar berkembang pesat, dan sektor telekomunikasi serta teknologi informasi mulai bertumbuh, membawa China menjadi pusat produksi dan distribusi global. Pada masa ini, ekspor manufaktur China meningkat secara pesat, dengan China menjadi pabrik dunia bagi banyak produk konsumen, mulai dari pakaian hingga barang elektronik. Pertumbuhan ekonomi yang pesat ini mulai mengangkat negara dari status negara berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Setelah era kepemimpinan Jiang Zemin, Hu Jintao mengambil alih kursi kepresidenan China dengan pendekatan yang berbeda, yang lebih menekankan pada pembangunan yang seimbang dan inklusif. Masa pemerintahannya diwarnai oleh upaya untuk memperbaiki ketimpangan sosial yang tumbuh pesat selama periode modernisasi ekonomi yang cepat. Hu Jintao menekankan pentingnya memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok elit saja, tetapi juga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah-wilayah miskin dan terpinggirkan. Salah satu tujuan utama Hu Jintao adalah untuk mengurangi ketimpangan sosial yang semakin melebar. Pada masa pemerintahan sebelumnya, meskipun ekonomi China tumbuh dengan pesat, ketidaksetaraan antara kawasan kaya seperti pesisir timur dan kawasan miskin di pedalaman China sangat besar. Hu Jintao bertekad untuk mengatasi ketimpangan ini dengan mengarahkan perhatian pada peningkatan taraf hidup bagi rakyat yang kurang beruntung. Dalam upaya ini, pendidikan dan kesehatan menjadi dua pilar utama kebijakan Hu Jintao. Pemerintah memperkenalkan berbagai program untuk memberikan akses yang lebih besar terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik, terutama di daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Selain itu, perhatian juga diberikan untuk mengurangi kemiskinan melalui program-program kesejahteraan sosial yang lebih inklusif, di mana kebijakan ekonomi diarahkan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Di bawah kepemimpinan Hu Jintao, China mulai mengalihkan fokusnya dari pertumbuhan ekonomi yang cepat ke pembangunan yang lebih berkelanjutan. Pada tahun 2004, Hu Jintao memperkenalkan konsep scientific development yang mengutamakan efisiensi ekonomi, keberlanjutan, dan peningkatan kualitas hidup sebagai inti dari kebijakan pembangunan. Konsep ini mencakup serangkaian langkah untuk memperkenalkan teknologi hijau dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik, serta mengurangi dampak negatif dari urbanisasi yang sangat cepat. Pemerintah juga mulai memberi perhatian lebih besar pada masalah polusi dan kerusakan lingkungan yang telah menjadi isu besar seiring dengan industrialisasi yang pesat. Hu Jintao mendorong China untuk beralih dari model pertumbuhan berbasis industri berat yang mengandalkan ekspansi besar-besaran menuju model yang lebih berkelanjutan dan berbasis pada teknologi hijau, energi terbarukan, dan inovasi dalam sektor manufaktur.
Era Hu Jintao juga menyaksikan dorongan besar-besaran dalam investasi sektor teknologi dan inovasi. Pemerintah China berupaya memperkenalkan kebijakan untuk mendorong penelitian dan pengembangan, serta mendukung pengembangan teknologi tinggi dalam bidang komunikasi, informasi, dan manufaktur. Fokus utama adalah untuk membuat China tidak hanya sebagai pabrik dunia, tapi juga sebagai pusat inovasi teknologi yang kompetitif di tingkat global. Sebagai contoh, China mulai berinvestasi dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan mereka untuk bersaing dengan negara-negara maju dalam bidang ini. Banyak perusahaan teknologi China mulai muncul di panggung internasional, dan sektor ini terus berkembang pesat dengan munculnya perusahaan-perusahaan besar seperti Huawei dan Tencent. Di luar negeri, Hu Jintao juga memperkenalkan kebijakan luar negeri yang lebih aktif. China berusaha memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara besar dan memperluas pengaruhnya di dunia internasional. Kebijakan ini terwujud dalam upaya untuk meningkatkan investasi dan bantuan pembangunan ke negara-negara berkembang, terutama di Afrika dan Asia. Melalui inisiatif ini, China mengukuhkan dirinya sebagai pemain penting dalam kerjasama di kawasan selatan, menjalin hubungan yang lebih erat dengan banyak negara yang sebelumnya terabaikan oleh kekuatan besar lainnya. Kebijakan luar negeri Hu Jintao juga lebih menekankan pada soft power, diplomasi budaya, dan penyebaran pengaruh melalui proyek-proyek infrastruktur serta investasi di luar negeri. Ini terlihat pada inisiatif seperti Forum Kerjasama China-Afrika yang bertujuan untuk mempererat hubungan dan meningkatkan perdagangan antara China dengan negara-negara Afrika. Pada masa pemerintahannya, Hu Jintao menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang kompleks. Krisis keuangan global 2008 memberi ujian besar bagi pemerintahannya, yang harus merespon dengan cepat untuk melindungi ekonomi China yang semakin terhubung dengan pasar global. Pemerintah Hu Jintao mengeluarkan paket stimulus besar-besaran untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan permintaan domestik, serta memastikan bahwa China tetap berada di jalur pertumbuhan meskipun ada ketidakpastian global. Namun, meskipun ada tantangan global, pemerintahannya tetap fokus pada kebijakan jangka panjang yang bertujuan memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Fokus pada pembangunan sosial, pengurangan kemiskinan, dan pengurangan ketidaksetaraan sosial menjadi agenda utama dalam masa pemerintahan Hu Jintao. Pada tahun 2012, setelah mengambil alih kepemimpinan, Xi Jinping memulai perjalanan transformasi China yang lebih ambisius dan mendalam. Dengan visi untuk menjadikan China sebagai superpower global, Xi Jinping memperkenalkan sejumlah kebijakan yang tidak hanya mencakup modernisasi ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi politik dan pengaruh global China. Salah satu kebijakan utama yang diluncurkan adalah Made in China 2025 yang bertujuan untuk menjadikan China sebagai pemimpin dunia dalam teknologi tinggi, mulai dari kecerdasan buatan atau AI, robotika, kendaraan listrik, hingga bioteknologi. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan manufaktur, tetapi juga pada inovasi yang mendalam, sehingga China dapat mengurangi ketergantungannya pada teknologi asing dan menjadi negara yang sepenuhnya mandiri dalam bidang-bidang kritikal. China berusaha mengejar keunggulan dalam industri canggih yang menjadi kunci untuk menguasai masa depan ekonomi global. Namun, ambisi Xi Jinping tidak berhenti hanya pada pengembangan teknologi domestik. Pada tahun 2013, ia meluncurkan Belt and Road Initiative atau BRI yang menjadi salah satu proyek paling ambisius yang pernah diusulkan oleh pemerintahan China. BRI bertujuan untuk membangun jaringan infrastruktur global yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa dengan China sebagai pusatnya. Ini melibatkan pembangunan pelabuhan, jalan tol, jaringan kereta api, dan pembangunan infrastruktur lainnya untuk meningkatkan konektivitas antara negara-negara tersebut. Melalui jalur sutra darat, China menghubungkan Asia Tengah dan Timur Tengah dengan Eropa, menciptakan rute perdagangan yang lebih efisien. Di sisi lain, jalur sutra maritim memungkinkan China untuk mendominasi rute perdagangan maritim global dengan membangun pelabuhan-pelabuhan strategis di Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa, yang memberi China kontrol lebih besar terhadap perdagangan internasional. Ini memberikan China pengaruh ekonomi yang luas, sekaligus memperluas kehadiran geopolitiknya ke seluruh dunia. Namun, proyek ini tidak hanya dipandang sebagai inisiatif pembangunan.
tetapi juga sebagai alat untuk mengembangkan pengaruh politik China di negara-negara berkembang yang terlibat. Banyak negara yang terjebak dalam utang besar kepada Beijing akibat pinjaman untuk proyek-proyek infrastruktur ini, yang kemudian memicu kekhawatiran akan jebakan utang. Beberapa negara merasa terikat dalam proyek-proyek BRI dan menjadi bergantung pada bantuan finansial dari China. Selain ambisi infrastruktur dan teknologi, Xi Jinping juga memperkuat peran China dalam ekonomi global melalui berbagai kebijakan perdagangan dan investasi. China semakin menjadi pusat manufaktur dunia dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Huawei, Alibaba, dan Tencent yang semakin mendominasi pasar global. Huawei khususnya menjadi pemain utama dalam industri telekomunikasi dan 5G, bersaing langsung dengan raksasa teknologi dari Silicon Valley seperti Apple dan Google. Dengan dukungan dari kebijakan negara, perusahaan-perusahaan China ini meluas sampai ke pasar global. Meskipun mereka juga menghadapi tantangan dalam bentuk sanksi dan persaingan politik. Perang dagang yang dimulai dengan Amerika pada tahun 2018 menjadi titik balik penting dalam kebijakan ekonomi Xi Jinping. Ketegangan perdagangan antara China dengan Amerika mengarah pada penetapan tarif yang tinggi yang mengancam stabilitas ekonomi kedua negara. Di tengah ketidakpastian tersebut, Xi Jinping meluncurkan strategi dual circulation yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan China pada pasar luar negeri. Strategi ini berfokus pada dua pilar, memperkuat pasar domestik dengan meningkatkan konsumsi dalam negeri dan memperluas jalur ekspor yang lebih beragam, sehingga China dapat bertahan di tengah persaingan global yang semakin ketat. Selain itu, Xi Jinping juga mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kontrol politik dalam negeri dengan memperkenalkan kebijakan yang lebih otoriter, meningkatkan pengawasan terhadap media dan internet, serta menanggulangi potensi ancaman dari kelompok-kelompok oposisi. Melalui langkah-langkah tersebut, Xi Jinping memperkuat kepemimpinan Partai Komunis Cina dan memastikan bahwa tidak ada tantangan terhadap kebijakan-kebijakan utama negara. China berubah dari negara agraris yang miskin di era Mao Zedong hingga menjadi raksasa ekonomi dunia di bawah Xi Jinping. China telah menjalani perjalanan transformasi yang luar biasa. Revolusi Mao Zedong membawa dampak besar, tetapi juga menciptakan kehancuran. Reformasi Deng Xiaoping menjadi titik balik yang membuka jalan bagi China untuk tumbuh pesat, sementara strategi modernisasi dan globalisasi semakin memperkuat posisinya. Kini, dengan teknologi canggih, pengaruh geopolitik yang luas, dan ekonomi yang semakin solid, China siap untuk menantang dominasi Amerika Serikat dan membentuk masa depan ekonomi global di abad ke-21. Menurutmu, apakah China akan mampu mengalahkan dominasi Amerika ke depannya? Yuk, komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan like ya. See you on the next video. Bye-bye.